untuk membuka perkara ini lagi gitu loh, melakukan upaya hukum supaya si Jessica ini mendapatkan keadilan gitu loh, dan pihak pemerintah. Hola netizen yang tercinta, kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Wongso masih saja menjadi teka-teki. Kali ini Rismond Sianipar mengungkap barang bukti yang hilang dalam rekaman CCTV kasus ini. Rismond Sianipar membongkar bahwa ada sekitar 868 GB DVR hilang di dalam rekaman CCTV di kasus kopi sianida Jessica Wongso ini. Rismond Sianipar sebagai ahli digital forensik dan computer vision ini tentu heran dengan adanya kejanggalan ini. Padahal rekaman CCTV dalam kasus kopi sianida tersebut akan sangat membantu dalam proses hukum Jessica Wongso. Tidak heran publik pun dibuat bertanya-tanya dengan adanya 868 GB DVR hilang dalam rekaman CCTV tersebut. Selain itu, Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Jessica Wongso juga kini tengah beraksi dalam melaporkan Hakim Binsar Gultom. Para advokat dan pendukung Jessica tentu tidak terima dengan hukum yang dilayangkan kepada Jessica. Maka dengan adanya ungkapan Rismond Sianipar yang mengungkap ada sekitar 868 GB DVR yang hilang dari CCTV ini membuat kejanggalan semakin jelas. Dengan begitu, keadilan untuk Jessica Wongso pun semakin tidak terlihat karena seakan-akan direkayasa hukum dalam kasus kopi sianida ini. Padahal sudah dari tahun 2016, namun kini tuntutan hukum yang diterima oleh Jessica seakan tidak layak dan hanya dibuat-buat. Tentu menjadi teka-teki apabila rekaman CCTV yang seharusnya menjadi barang bukti atau data yang dibutuhkan di persidangan Jessica Wongso namun malah hilang. Rismond Sianipar sebagai ahli digital forensik tentu bertanya-tanya kenapa bisa hilang. Maka dengan begitu, Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Jessica Wongso bersikeras untuk melaporkan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus kopi sianida ini. Bahkan disebut-sebut Jessica Wongso pun akan segera bebas lantaran banyak dukungan dari para advokat. Adapun Otto Hasibuan yang tengah mempersiapkan berkas untuk pengajuan PK. Jadi dengan adanya ungkapan Rismond Sianipar ini membuat kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Wongso semakin jelas adanya kekeliruan dan kejanggalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jadi saya merasa terpanggil untuk mengomentari ya video dari abang ahli IT ini. Ini bapak ini luar biasa, seorang doktor, seorang magister, seorang S1 yang linier di bidangnya, di bidang IT. Ini sungguh luar biasa dan sekolahnya juga di Jepang ya, di tempat teknologi canggih itu berasal. Nah saudaraku yang terkasih, saya tuh setuju apa yang dikatakan oleh bapak ini. Nah di sini saya ingin juga menambahkan atau mungkin berdiskusi ya dengan teman-teman semuanya di sini. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini masuk akal. Jadi begini saudaraku yang terkasih, memang video bisa mempengaruhi kehidupan kita. Banyak sekali faktor secara langsung yang mempengaruhi keadaan psikologi seseorang dan perilakunya. Dan salah satunya adalah film atau tayangan video, baik itu YouTube dan sebagainya yang kita tonton. Tayangan cerita film atau video yang kemudian diperkuat oleh beberapa orang yang menurut para penonton adalah orang-orang yang kredibel, bisa dipercaya dan memiliki kemampuan untuk itu, maka akan berpengaruh pada suatu keputusan para penonton. Nah saudaraku yang terkasih, neuroscience dan psikologi menjelaskan bahwa film atau tontonan tersebut dapat memberikan dampak selayaknya pengalaman yang terjadi di dunia nyata. Apalagi jika kejadian film itu mirip-mirip dengan yang terjadi di sekitar kita, maka akan lebih mudah memunculkan emosi dan memunculkan suatu reaksi yang besar dalam diri kita. Nah, kira-kira nih tontonan apa itu? Ya tentu tontonan yang seperti disajikan oleh abang tadi. Tontonan tentang Jessica yang orang awam itu tidak bisa menonton secara jelas, makanya harus ada narasi. Beberapa orang mencoba untuk menjelaskan video tersebut dalam bentuk narasi, menyodorkan bukti-buktinya dan beberapa saksi yang ada di dalamnya, menyodorkan BAP, menyodorkan semua hal yang terkait dan memperkuat film tersebut. Dan dia percaya. Kenapa? Karena film dapat mempengaruhi persepsi
fenomena tertentu yang membuat penonton terlarut dalam emosi dan melepaskan hormon serta cairan neurotransmitter yang terkait yang bisa menciptakan emosi, kemarahan, kesedihan, ataupun sukacita dan kebahagiaan. Hormon inilah yang berperan penting di dalam tubuh kita memberikan reaksi tentang apa yang kita tonton. Apalagi seperti saya jelaskan tadi, narasi pendukungnya luar biasa, memprovokasi dengan sangat halus dan membuat orang yang tadinya kekeh teguh memiliki keyakinan menjadi goyah. Nah, kita juga harus ingat ya bahwa kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus itu mudah dipercaya menjadi suatu kebenaran. Kita perlu belajar bahwa ada beberapa tahap yang membuat film atau video mempengaruhi suatu keputusan. Semua hal yang kita bicarakan ini terkait dengan otak kita, khususnya bagian depan atau cerebral cortex. Nah, ini ada di depan otak kita di bagian depan, dan ini terdiri dari 4 lobus. Lobus inilah yang melibatkan suatu ingatan, kecerdasan, dan kepribadian tingkat tinggi. Ini prosesnya semua kejadian dilihat oleh mata, entah kejadian itu nyata atau dalam film, kemudian diproses dan disimpan di dalam otak kita, diolah, kemudian muncullah emosi dan kemudian mempengaruhi pemikiran dan mengalahkan akal sehat manusia. Jadi, saya bisa memahami jika yang terjadi adalah para saksi ahli, hakim, jaksa yang menonton video rekayasa ini akan terpengaruh dan memiliki persepsi yang sama apa seperti yang direncanakan oleh sang sutradara atas suruhan dari produser. Mari kita berpikir, siapakah sutradaranya, siapakah produsernya, kemudian siapakah eksekutornya, siapakah para aktrisnya, dan siapakah korbannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, dari kasus ini gue belajar banyak ya, bahwa emang bener, emang kualitas para penegak hukum di negara kita itu emang benar-benar perlu diperbaiki gitu loh. Yang pertama udah jelas disebutkan bahwa seorang hakim itu sebenarnya nggak boleh menyebarluaskan lewat podcast atau YouTube atau sosial media segala macam lah, karena ada kode etiknya gitu loh. Dan kalau gue pikir secara logika ya, sebagai orang awam nih ya emang bener sih, masa penegak hukum seperti itu gitu loh membeber-beberkan kasus yang udah dia putus atau kasus yang baru diperiksa mungkin ya. Masa nggak ada dari lembaga negara kita satu pun yang menegur hakim yang seperti itu sih? Kebangetan sih kalau emang seperti itu dibiarkan gitu loh. Dan ini sangat-sangat lucu juga, kalau emang mau jadi negara maju ya perbaiki dulu kualitas para penegak hukumnya gitu loh. Jangan penegak hukum yang nggak memiliki kualitas itu bisa jadi penegak hukum di negara kita gitu loh. Akan jadi banyak oknum gitu loh. Dan gue lihat sampai sekarang juga dari pihak pemerintah pun juga masih diam saja ya. Ini ada anak bangsa yang dizolimi sama oknum penegak hukumnya sendiri gitu loh, tapi didiamkan sama pemerintah. Bahkan kita semua udah berusaha menyuarakan nih, sampai 3.800 aliansi advokat pun ikut turun tangan untuk membuka perkara ini lagi gitu loh, melakukan upaya hukum supaya si Jessica ini mendapatkan keadilan gitu loh. Dan pihak pemerintah masih belum ada tanggapan sama sekali gitu loh, mungkin belum ada tindakan apapun gitu loh. Dan di situ gua herannya gitu loh ya. Ya gua harap sih Komisi Yudisial setelah menerima laporan para advokat ini, mereka menjadi mempunyai tindakan tegas ya, menindak semua hakim-hakim yang mungkin bisa diduga salah dalam kode etik atau ada kesalahan dalam pemeriksaan dalam sidang ya. Gua harap mereka bisa bertindak tegas gitu loh. Ya buktikanlah bahwa keadilan di negara ini, hukum di negara ini tuh emang nggak bisa dibeli gitu loh. Kalau nggak ada tindakan apa-apa ya berarti emang hukum dan keadilan di negara ini ya masih bisa dibeli gitu loh.